Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Baginda Saranda Ayarahap dengan 0124 06006. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertemuan 8 mengenai OOP atau biasa di sini apa diartikan dengan Object Oriented Programming. OOP sendiri itu singkatannya. Eh, di sini diminta penjelasannya sampai pewarisan saja. Jadi saya akan menjelaskan pengantar OOP di JavaScript, Object Oriented Programming atau disingkat sebagai OOP, merupakan eh, sebuah paradigma pemrograman yang banyak diterapkan ketika membangun aplikasi. Paradigma OOP kental dengan konsep objek yang mengandung dua hal, yaitu atribut dan metode. Selain itu, OOP juga kental dengan konsep objek blueprint yang akrab dikenal dengan sebutan kelas. Kemudian JavaScript bukan bahasa pemrograman yang berbasis kelas seperti Java, tetapi di JavaScript kita juga bisa menerapkan paradigma OOP. Pada materi ini kita akan membahas beberapa hal terkait OOP, seperti pengertian paradigma, Object Oriented Programming, terus ada konstruktor function dan sintaksis sintaks kelas di JavaScript, kemudian properti dan metode di dalam kelas, terus ada yang namanya pewarisan dan konstruktor dan method operating, object composition, dan terakhir yaitu built-in class. Jadi di sini kita diminta untuk menjelaskan eh, sampai pewarisan saja. Eh, yang pertama tadi yaitu pengertian mengenai paradigma OOP. Object Oriented Programming merupakan salah satu paradigma dalam pemrograman yang berfokus pada pembuatan sebuah objek dan interaksi dengan objek-objek tersebut. Di OOP, objek merupakan entitas yang terdiri dari dua hal, yakni properties dan methods. Properti sendiri merupakan nilai dari di dalam objek yang menyimpan informasi tentang objek tersebut. Kemudian metode merupakan fungsi yang menggambarkan aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Paradigma OOP kerap digambarkan dengan kehidupan dunia nyata. Objek di dalam OOP bisa kita anggap seperti objek yang ada di dunia nyata. Kita ambil contoh mobil dalam OOP, sebuah mobil. Contohnya mobil dalam OOP, sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek yang memiliki beberapa properti seperti merek, warna, kecepatan maksimal, dan nomor angka. Objek tersebut memiliki kemampuan atau metode seperti maju, mundur, dan belok. Object Oriented Programming, eh, seperti apa bentuk objek mobil dalam bentuk JavaScript? Sama seperti yang sudah kita ketahui pada materi struktur data, objek mobil dibuat dengan menggunakan tanda kurung, kurawal, dan untuk metodenya kita cukup buat properti yang merupakan sebuah fungsi. Contohnya seperti ini. Kode di samping merupakan contoh objek mobil atau car di JavaScript. Seperti yang kita lihat, objek car memiliki properti brand, color, max speed, dan chassis number, dan juga metode drive, reverse, dan turn. Kita bisa akses nilai properti dan panggil metode yang ada di dalam objek tersebut. Ini contohnya, cons, car, sama dengan properties, ada brand, color, max speed, chassis number, di metodenya ada drive, reverse, dan turn. Kemudian panggil console, semuanya kita panggil, brand, color, max speed, chassis number, dan driving, reversing, turn. Di JavaScript untuk membuat sebuah objek terlihat mudah, bukan? Namun masalah yang dipecahkan oleh paradigma OOP tidak hanya sebatas membuat objek sederhana saja. Seiring berkembangnya aplikasi, pembuatan objek akan semakin banyak dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga kita harus mengetahui cara efektif mengelola objek termasuk cara membuatnya.
Mari kita angkat sebuah masalah baru dari contoh kode tadi. Bagaimana jika kita ingin membuat objek dua mobil baru dengan nilai yang berbeda, haruskah kita mendefinisikan properti dan metode yang sama secara berulang, seperti contoh kode di bawah ini. Untuk source code-nya const car brand. Sini kita diminta membuat objek eh, dua mobil baru dengan nilai yang berbeda. Kira-kira seperti ini. Kode tersebut sungguh tidak efektif. Bagaimana jika ada banyak mobil yang harus kita buat? Contoh kita membangun aplikasi yang memiliki entitas pelanggan. Jika kita menggunakan cara di atas, mampukah kita membuat objek pelanggan jika aplikasi sudah digunakan oleh 100 pelanggan? Kalau memecahkan masalah ini, OOP menawarkan sebuah solusi yakni dengan membuat objek blueprint melalui objek blueprint. Eh, kita bisa membuat cetakan untuk membuat objek yang sudah terdefinisikan, macam-macam properti dan metode. Sehingga kita cukup menggunakan cetakan tersebut untuk membuat objek yang sama. Tetapi kita bisa menentukan nilai-nilai properti yang berbeda. Contohnya kita bisa membuat sebuah blueprint bernama car. Di dalam blueprint tersebut kita bisa definisikan properti dan metode yang dimiliki objek mobil lainnya. Setelah membuat sebuah blueprint, kita bisa dengan mudah membuat banyak objek mobil, contohnya my car, your car, dan our car dengan lebih mudah. Ini contohnya diagramnya di dalam OOP. Objek blueprint tersebut bernama kelas. Kemudian ada yang namanya constructor function. Kebanyakan paradigma OOP diterapkan pada class-based programming language seperti Java, C++, dan bahasa pemrograman berbasis kelas lainnya. JavaScript sendiri bukanlah bahasa pemrograman berbasis kelas karena sebelumnya hadirnya sintaks IS6, JavaScript tidak mengenal kelas. Namun walaupun demikian, konsep-konsep yang ada di OOP masih bisa diterapkan di JavaScript. JavaScript bukanlah class-based language, melainkan prototype-based language. Konsep-konsep OOP yang memanfaatkan kelas seperti pewarisan dapat dilakukan dengan memanfaatkan prototype, alih-alih menggunakan kelas prototype yang diadaptasi JavaScript. Kita akan membahas masalah sebelumnya, yaitu objek blueprint. Objek blueprint dapat dibuat dengan menggunakan constructor function yang dapat seperti di samping. Menggunakan function car, brand, color, max speed, kemudian this number, terus this brand sama dengan brand, this color sama dengan color, this max speed sama dengan max speed, this case number sama dengan case number, lalu car prototype drive sama dengan function. Kalau kita panggil console log, this brand, this color, this driver, driving, seterusnya yang recursive sama. Untuk kode sebelumnya merupakan contoh membuat objek blueprint dari sebuah mobil. Kita bisa membuat objek mobil yang merupakan instance dari car dengan memanfaatkan constructor function car. Mungkin saat ini kalian bertanya-tanya bagaimana bisa membuat sebuah objek dengan sebuah fungsi. Itulah salah satu kemampuan fungsi di JavaScript. Fungsi sebelumnya bukanlah fungsi biasa, melainkan constructor function. Berikut beberapa perbedaan yang harus kita perhatikan. Pertama itu penamaan fungsi yang merupakan constructor function. Secara konvensi harus ditulis dengan huruf kapital. Itulah alasan kita memberi nama fungsi tersebut car, bukan car huruf kecil, melainkan car-nya huruf C-nya itu besar. Hal ini penting untuk diikuti guna membedakan fungsi biasa dengan constructor function, karena penggunaannya berbeda. Kemudian yang kedua, constructor function dapat memanfaatkan keyword is yang bernilai objek instance dirinya sendiri. Keyword is dapat dimanfaatkan untuk mengakses nilai properti atau metode dari objek tersebut. Contoh, kita menggunakan keyword is untuk menetapkan nilai properti brand dari argumen fungsi. Selain itu, di dalam metode drive,
Kita juga menggunakan this untuk mendapatkan nilai properti, brand, dan color. Yang ketiga yaitu constructor function memiliki internal property bernama prototype. Properti ini digunakan untuk mendefinisikan metode-metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat. Alasan metode perlu didefinisikan di dalam prototype agar mudah untuk diwarisi ketika melakukan pewarisan. Yang terakhir yaitu agar fungsi mengembalikan sebuah objek, kita harus memanggilnya dengan menambahkan keyword new. Contoh pada kode sebelumnya, perhatikan cara memanggil fungsi char untuk membuat objek char 1, char 2, dan char 3. Perlu diingat bahwa constructor function hanya dapat dibuat dengan regular function. Kita tidak dapat membuat constructor function dengan arrow function. Arrow function tidak dapat dipanggil dengan keyword name. Kemudian sintaks kelas di S6. Sintaks JavaScript modern atau JS6 menawarkan cara membuat konstruktor function dengan menggunakan keyword class. Hal ini membuat penerapan OOP di JavaScript mirip seperti bahasa pemrograman berbasis kelas. Kita bisa menggunakan konstruktor function char dengan gaya kelas seperti di bawah ini. Kelas char. Kemudian sintaks kelas di JS6, jika kalian memiliki pengalaman di bahasa pemrograman C++, Java atau lainnya, pembuatan kelas seperti itu tentu lebih mudah dipahami, bukan? Inilah tujuan diciptakan sintaks kelas di JavaScript untuk mempermudah penerapan OOP bagi developer yang memiliki latar belakang class-based language. Walaupun di JavaScript sudah ada sintaks kelas, hal itu tidak membuat JavaScript menjadi class-based language. Faktanya sintaks kelas di JavaScript hanyalah sintaktik sugar atau cara alternatif dalam mendefinisikan constructor function. Untuk membuktikan hal tersebut, kita bisa mengecek tipe kelas melalui operator type of. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa ada dua cara dalam membuat function constructor, yaitu dengan keyword function dan kelas. Di materi selanjutnya kita hanya akan fokus menggunakan sintaks kelas agar mudah pemahaman. Kemudian ada yang namanya property dan method. Property merupakan bagian dari kelas yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah instance kelas. Contoh, jika kita membuat kelas car, properti adalah informasi yang sekiranya terdapat pada sebuah mobil, seperti brand, color, max speed, dan case number. Contoh lain, jika kita membuat mail, secara umum propertinya adalah sender, receiver, subject, dan body. Nilai dari properti biasanya diambil dari argumen konstruktor agar nilainya dapat bervariasi setiap kali membuat instance. Contohnya. Namun ada kalanya nilai properti juga bisa didefinisikan di dalam kelas itu sendiri. Contohnya kita tidak ingin pengguna menentukan nomor rangka mobil secara mandiri, maka kita bisa memberi nilai properti case number langsung di dalam fungsi konstruktor. Kemudian ada yang namanya properti getter dan setter. Secara standar properti ini properti di dalam sebuah instance secara kelas bersifat mutable atau dapat diubah nilainya meskipun kita sudah menetapkan nilai case number oleh sistem. Nyatanya nilai tersebut dapat diubah dengan mudah ketika objek mobil telah dibuat. Lalu bagaimana cara memproteksi agar nilai dari property case number tidak dapat diubah? Nah, ketika kita berhadapan dengan kasus seperti ini, kita bisa memanfaatkan properti getter dan setter. Sebelum memecahkan masalah di atas, ketahuilah bahwa ada dua tipe properti, yaitu data property dan accessor property. Data property merupakan properti yang sejauh ini kita lihat properti yang langsung menampung sebuah nilai di dalam sebuah objek, sedangkan accessor property merupakan properti yang dikontrol oleh sebuah getter dan setter. Nilai yang didapatkan dari properti tersebut dikontrol oleh metode get, dan cara menetapkan nilai tersebut dikontrol oleh metode set. Berikut contoh dari accessor property. Ini kelas user, constructor, dan di get full name-nya ada return, set full name-nya const
ini output yang ditampilkan yaitu user first name John, last name Good. Kemudian yang keduanya Fulan, last name-nya Fulana, Fulana. Di dalam kelas user kita bisa melihat bahwa terdapat data properti first name dan last name. Nilai dari properti tersebut ditetapkan via argumen konstruktor. Selain itu kita juga bisa melihat sebuah metode get full name dan set full name. Metode tersebut merupakan asesor properti yang mengatur cara akses dari properti full name. Sebab kita menetapkan getter dan setter untuk properti full name, maka kita bisa mengakses properti tersebut melalui instance user. Ketika kita coba mendapatkan nilai properti full name dengan cara user full name, metode getter akan dijalankan dan nilai yang dikembalikan akan menjadi nilai dari properti tersebut. Begitu juga ketika kita coba menetapkan nilai properti full name dengan cara user full name, maka hasilnya Fulana, kode di dalam metode setter akan dijalankan. Catatan penting yang perlu kita ketahui mengenai getter setter ialah yang pertama yaitu metode getter harus mengembalikan sebuah nilai dan nilai tersebut akan menjadi nilai properti. Kemudian metode setter harus menerima satu argumen yang nilainya diambil dari operand kedua ketika melakukan assessment operator. Mari kita kembali ke masalah perubahan nilai properti, yaitu number. Bagaimana getter dan setter dapat memproteksi perubahan properti case number di JavaScript. Pola yang sering diterapkan untuk memecahkan masalah ini adalah dengan memanfaatkan getter setter sebagai wrapper dari properti aslinya. Tujuannya agar getter setter bisa mengontrol akses seperti mendapatkan dan menetapkan nilai properti. Untuk menerapkan pola ini, pertama kita harus mengubah nama dari properti case number, misalnya dengan menambahkan tanda garis bawah di depannya menjadi underscore case number. Lalu kita tetapkan getter dan setter untuk properti case number. Untuk getter kita kembalikan dengan nilai properti underscore case number. Kita tidak ingin nilai case number dapat diubah, sehingga untuk setter property case number, kita saja peringatan teks console log seperti ini. Lantas ketika kita membuat instance car, nilai case number tidak dapat diubah. Sebenarnya nilai case number masih bisa diubah jika kita mengubah langsung melalui properti underscore case number. Namun ketahuilah bahwa mengubah atau mendapatkan nilai properti objek yang diawali dengan tanda underscore tidak direkomendasikan. Alasannya komunitas JavaScript menyepakati bahwa hal properti yang diberi tanda underscore bukan untuk diakses alias bersifat private. Kemudian metode merupakan sebuah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas dan dapat diakses melalui instance kelas tersebut. Metode biasanya mengindikasikan hal yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas. Bila kita berbicara tentang kelas car, metode yang ada di drive, reverse, dan turn, jika pada kelas mail, metode yang bisa ada yaitu berupa send letter, set, draft. Sama seperti fungsi JavaScript, metode bisa menerima sebuah argumen, contohnya pada metode turn di kelas car dan send letter di kelas mail. Kita memanfaatkan argumen direction dan delay untuk menetapkan arah dan waktu delay dalam menjalankan metode. Selain argumen, metode juga dapat memiliki akses ke nilai properti atau metode lainnya melalui keyword list. Metode di dalam kelas hanya bisa dijalankan melalui instance dari kelas tersebut. Metode memang kental dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas, tetapi praktik nyatanya membuat metode tidak hanya untuk itu. Metode juga biasa dibuat ketika kita perlu mengekstraksi sebuah kode agar lebih mudah untuk dibaca, dan metode tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan internal saja. Contoh pada kelas car, kita menetapkan nilai case number dengan nilai random yang ditulis di dalam konstruktor. Hal itu membuat kode di dalam konstruktor menjadi sulit dibaca karena dicampuri dengan logika dalam menghasilkan angka acak.
Agar kode di dalam konstruktor lebih rapi, kita bisa membuat metode yang digunakan internal yang menampung kode random tersebut. Biasanya metode yang hanya digunakan secara internal disebut dengan private dan namanya diawali dengan seperti yang sebelumnya tadi, tanda underscore. Kemudian ada visibility. Member visibility biasa disebut juga sebagai hak akses pada sebuah properti dan metode di dalam kelas. Secara default, seluruh properti dan metode yang dibuat di dalam kelas bersifat public alias dapat diakses di luar dari kode kelas via instance. Selain public, kita juga bisa membuat properti dan metode bersifat private. Pertama, ketika kita ingin properti atau metode tersebut hanya digunakan dalam cakupan kode di dalam kelas saja atau penggunaan internal. Jadi pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal bahwa pemberian tanda underscore pada properti atau metode bisa dijadikan sebagai penanda bahwa ia dianggap private. Masalahnya adalah cara tersebut tidak benar-benar memproteksi hak aksesnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, JavaScript versi YS 2022 secara resmi mengenalkan cara dalam menetapkan hak akses private pada properti dan metode objek, yakni dengan menambahkan tanda pagar di awal penamaan properti atau metode. Khusus untuk properti yang sifatnya private, kita harus mendeklarasikan propertinya di enclosing class seperti ini. Dengan begitu, properti dan metode yang sifatnya private tidak dapat diakses di luar cakupan kode kelas, misalnya via instance. Kemudian yang terakhir itu pewarisan. Dalam gambaran dunia nyata, banyak sekali objek yang berbeda, tapi punya kemiripan tertentu. Jika kita berbicara mobil, tentu banyak ragam dari mobil, mulai dari mobil transportasi, mobil balap, ambulan, truk, dan mobil yang lainnya. Walaupun semua ragam tersebut termasuk dalam kategori mobil, tetapi kemampuannya berbeda-beda. Contoh mobil balap memiliki kemampuan untuk melakukan mode sport, sehingga dapat melaju dengan cepat. Sama halnya pada objek pemrograman, kita seringkali mendapati kasus membuat objek dengan spesifikasi yang serupa, tetapi memiliki beberapa perbedaan kecil. Contohnya objek email service dengan WhatsApp service. Kedua objek tersebut sama-sama layanan perpesanan. Mereka dapat mengirim pesan dan membutuhkan properti sender, namun terdapat beberapa perbedaan. Contohnya WhatsApp bisa mengirim pesan secara broadcast, dengan email bisa mengirim pesan secara direct. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat kelas untuk kedua objek ini? Sebenarnya kita bisa saja membuat dua kelas, yakni WhatsApp service dan email service. Dengan cara seperti ini. Kelas WhatsApp service dan yang kedua kelas email service. Namun jika kita lihat dari kode tadi, terdapat duplikasi kode untuk bagian yang sama antara kedua objek tersebut. Walau terlihat sederhana, tapi tidak menutup kemungkinan kesamaan antara objek tersebut terus berkembang dan kita perlu melakukan duplikasi kode di antara keduanya. Oke, karena sekarang masalahnya adalah duplikasi kode. Bagaimana caranya menghindari duplikasi kode pada ini? Sebenarnya kita bisa saja membuat satu kelas yang mencakup kemampuan kedua objek tersebut, sehingga kita bisa membuat instance WhatsApp service dan email service menggunakan satu kelas saja. Namun cara ini membuat objek WhatsApp dan email tidak memiliki perbedaan. Masalahnya yang ditimbulkan adalah terdapat kemampuan yang tidak dibutuhkan di antara kedua objek tersebut, seperti send delay message di WhatsApp dan send broadcast message yang ada di email. Paradigma OOP menawarkan solusi dalam memecahkan masalah ini dengan konsep pewarisan atau lebih dikenal dengan istilah inheritance. Dengan konsep inheritance, kita bisa mewariskan sifat-sifat yang berada di dalam sebuah kelas ke kelas lain. Konsep inheritance cocok ketika kita ingin membuat objek yang mirip dan
memiliki sedikit perbedaan di seperti kasus yang kita hadapi. Implementasinya kita tampung seluruh sifat yang sama pada sebuah kelas induk atau superkelas, dan sifat tersebut nantinya diwarisi dengan eh, kelas di bawahnya, subkelas. Kemudian pada subkelas kita bisa menambahkan kemampuan lain yang spesifik. Contohnya kita buat superkelas bernama mail service yang mengandung seluruh sifat yang sama pada WhatsApp service dan email service. Ini kita buat jadi apa? Superkelas. Kemudian kita warisi sifat dari email service ke subkelas WhatsApp service dan email service dengan menggunakan keyword extend seperti ini. Di dalam masing-masing subclass, kita bisa mendefinisikan metode yang spesifik seperti send broadcast message untuk WhatsApp service dan send delay message untuk email service. Lihatlah bahwa di subclass WhatsApp service dan email service kita tetap memiliki akses terhadap metode dan superclass melalui keyword is, karena subclass mewarisi sifat dari superclass. Dengan teknik pewarisan seperti ini, akhirnya kita bisa membuat dua objek serupa dengan cara yang jauh lebih efektif. Pewarisan tanpa IS6 kelas diawali penjelasan materi OOP. Ada dua cara dalam membuat kelas atau konstruktor function. Kita sedang mengetahui cara melakukan pewarisan dengan sintaks kelas. Tapi bagaimana ya jika pewarisan tersebut dilakukan tanpa sebelum hadirnya sintaks kelas IS6? Caranya adalah dengan teknik prototype inheritance seperti ini. Pewarisan dengan menggunakan keyword function memang lebih sulit untuk dibaca. Alasan inilah yang membuat sintaks kelas hadir pada IS6. Namun, meskipun sintaks kelas terkesan sangat jauh berbeda dari function, sebenarnya implementasi keduanya sama-sama menggunakan prototype inheritance. Ingat, kelas hanyalah cara lain dalam membuat konstruktor function. Operator instansial. Ketika menulis kode, seringkali kita perlu mengerti jenis dari objek tersebut. Salah satu cara mengetahui jenis objek adalah dengan mengecek rantai prototipenya. Untuk mengetes sebuah objek berdasarkan prototype dari konstruktor function atau kelas tertentu, kita bisa menggunakan operator instansial. Penjelasannya, operand 1 merupakan objek yang ingin dites prototipenya, kemudian operand 2 merupakan konstruktor function atau kelas. Berikut contoh penggunaan dari operator instansial dalam mengecek objek WhatsApp yang merupakan instance dari kelas WhatsApp service. Operator instansial mengembalikan boolean. Operasinya akan menghasilkan nilai true jika objek yang dites atau operand pertama memiliki prototype yang merupakan operand kedua. Jika prototype operand pertama bukanlah operand kedua, operasinya akan menghasilkan nilai false. Operator instansial juga akan mengecek prototype secara berantai. Artinya instansial juga mengecek hingga prototype yang diwarisi oleh objek tersebut. Untuk contohnya contoh dari OOP mungkin bisa kita coba melalui Visual Studio Code. Contohnya bisa kita coba. Saya buat person. Ini kita tambahkan nama dan usia mungkin ya. Ini is name. Sama dengan name. Kemudian yang di bawahnya juga is usia. Age. Sama dengan age. Person. Prototype.
Foto type. Sini grid sama dengan function console log. Kalau di sini kelas, ini kita buat aja animal buat orang awal. Name, name, mana
Buat kata-katanya ada dog, birds. Lalu kita membuat buat objek dari constructor function yang merumuskan cons person new person buat John tadi dia masih buat ini kita buat John ya. Umurnya mungkin kita buat 25 aja. Nah, kita person satu breed orang kemudian membuat objek dari kelas yang kita buat tadi di atas kelasnya animal satu animal satu sama dengan new animal untuk kita buat lion lagi. Animal satu son ini yang terakhir stop dengan new dot coba aja Budi yang golden report golden river dok satu Excel menunggu orang orang betul melakukan selog dok satu dot name mencolok dok satu dot break nah kita coba save dan kita coba run sorry sini ada person atau type ataupun sini ada kesalahan ini harusnya titik ya kita coba run maka akan tampil hasilnya uh, hello my name is John and I am
orang ulang aja. Hello, my name is John and I am 25 years old. Terus the animal makes a sound, the dog barks, body lalu golden retriever. Mungkin ini saja contoh mengenai eh, OOP atau Object Oriented Programming dari materi pertemuan 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.